akibat kekerasan yang mereka lakukan telah teraniaya anak-anak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like, share, and comment. Dukungan Anda kepada akun YouTube kami sangat bermanfaat, sangat berarti bagi kami untuk menjaga dan bersuara untuk menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, kali ini saya berbicara tentang keprihatinan saya terkait dengan fenomena sosial intoleransi. Terjadi lagi. Beberapa minggu yang lalu terjadi persekusi ibadah umat Kristen di Sukabumi. Belum selesai. Belum kering lidah kita berdiskusi menyayangkan kegiatan itu, kemarin terjadi lagi. Hari Minggu 27 Juli 2025 terjadi lagi persekusi yang menurut saya lebih brutal lagi. Ini terjadi di rumah doa, bukan gereja, tapi rumah doa yang sedang ada kegiatan pengajaran agama Kristen, anak-anak dan para perempuan di sana, di satu rumah. Dan konon menurut pengurusnya Pak Pendeta sudah memberikan informasi kepada kecamatan, kelurahan dan sebagainya, tapi dipersekusi dengan brutal. Ini gerejanya namanya Gereja Kristen Setia Indonesia, GKSI Anugerah. Ini gereja Kristen di Padang, Sumatera Barat. Lokasi persekusinya ada di Desa Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Brutal sekali kalau kita lihat video di depan tadi, bagaimana mereka berperilaku barbar gitu, merusak kaca-kaca, merusak segala macam. Masih anak-anak umur 20, 30, sampai 40 lah. Dan bahkan menurut informasi yang saya baca dari majalah Tempo, itu ada anak umur 11 tahun yang terluka parah karena dipukul dengan kayu. Kemudian ada anak lagi umur 13 tahun terluka karena ditendang. Ini brutalnya minta ampun. Dan sedihnya kalau kita lihat tadi jeritan anak-anak, para perempuan, ini di Indonesia. Bagaimana kita beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Kita punya semua perangkat untuk mengatur bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan damai. Kita harus hidup dalam perbedaan dengan indah. Kita bertetangga dengan umat yang beragama berbeda, mungkin etnisnya berbeda, mungkin bahasa ibunya juga berbeda. Tapi kenapa bisa terjadi lagi? Kenapa mereka tidak belajar dari pengalaman yang di Sukabumi misalkan? Nah, ada pembeda yang sangat jelas antara Sukabumi dan Sumatera Barat ini, yaitu kesigapan aparat kepolisian. Dalam hal ini saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada aparat di Polda Sumatera Barat. Menurut penjelasan dari Wakapolda Sumatera Barat, sudah ada 9 orang ditahan dan akan mungkin lebih banyak lagi yang ditahan. Karena acuannya video perusakan dan ada penganiayaan tadi. Saya gembira aparat kepolisian kita mempunyai
ketegasan sikap yang sangat jelas untuk mengamankan kehidupan beragama di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Barat tadi. Aparat keamanan mengatakan tidak ada toleransi, tidak boleh orang main hakim sendiri, harus semua didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini keren gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada aparat Polda Sumatera Barat yang telah melakukan tugasnya dengan baik, meskipun akhirnya kita tahu sudah terlanjur ada korban gitu ya, meskipun tidak ada korban jiwa, tapi korban luka-luka ini bagi saya getirnya minta ampun. Belum lagi kita akan membayangkan trauma psikologis, ini juga dampak sosial yang tidak terendus pada saat ini. Anak-anak tadi umur 11, 13 atau mungkin perempuan yang mungkin sedang bersekolah minggu untuk menjadi umat Kristen yang baik, itu pasti akan mengalami trauma yang sangat akut ya mengenai kejadian yang dialami oleh mereka. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dua anak kecil tadi yang umur 11 tahun dan 13 tahun segera diberikan kesembuhan. Dan saya berdoa mudah-mudahan anak-anak yang mengalami trauma psikologis tadi ada pendampingan dan segera terrecovery. Yang ingin saya bahas, mengapa ya persekusi kehidupan beragama ini terus terjadi dan terjadi lagi di seluruh titik penjuru tanah air. Ini karena pemahaman agama yang sangat sempit atau apa ya? Bagaimana mungkin akidah kita akan terganggu mendengarkan orang lain sedang beribadah? Nggak mungkin. Berarti betapa tipisnya keimanan kita kalau akidah kita mudah terganggu dengan hal-hal seperti itu. Padahal mereka harusnya sadar, teman-teman saya yang satu agama dengan saya, agama Islam ini, harusnya sadar setiap hari minimal 5 kali ada suara toa untuk mengajak orang sholat. Itu juga didengarkan oleh umat beragama lain. Mereka tidak protes. Kalau hanya sekali seminggu melihat nyanyian pujian kepada Tuhan saja mereka sudah meriang. Saya tidak tahu nih betapa tipisnya akidah keimanan mereka. Yang dipuja, yang disembah itu Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Mengapa harus diprotes? Mengapa harus terjadi seperti ini? Saya berharap ini benar-benar orang-orang yang melakukan persekusi brutal ini ditindak secara tegas supaya menimbulkan efek jera. Jangan lagi ada upaya pembebasan yang dulu pernah diwacanakan seperti di Sukabumi ya. Harus ditindak secara tegas, tidak boleh terjadi supaya menjadi cermin bagi orang-orang yang sesat pikir atau sempit berpikirnya untuk melakukan hal yang sama di tempat-tempat yang lain. Sahabat Indonesia, khususnya Anda yang beragama Kristen atau Katolik, Hindu, Buddha, atas nama teman-teman saya yang beragama Islam yang kebetulan tidak mengerti esensi beragama yang baik, saya mohon maaf atas kelakuan mereka. Tindakan mereka ini tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya sekedar rahmat bukan untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam. Bahkan rahmat bagi orang-orang yang tidak beragama Islam sekalipun. Jadi yang terjadi kelakuan brutal, barbar orang-orang seperti di Padang Sare, Kecamatan Koto Tangah itu justru mencederai keindahan Islam. Itu promosi buruk bagi agama Islam.
merusak citra Islam menurut saya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan keprihatinan saya atas kegiatan persekusi yang sangat luar biasa brutal yang memakan korban luka-luka seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan marilah kita berkehidupan beragama secara indah, berdampingan satu sama lain dengan rukun, guyup, damai, agar kita bisa mengerti esensi Bhinneka Tunggal Ika. Coba lihatlah, mengapa pelangi itu kelihatan indah, tampak indah di mata kita? Karena pelangi terdiri dari begitu banyak warna. Kalau pelangi itu hanya satu warna, mungkin tidak seindah sekarang. Itulah analogi untuk Indonesia. Indonesia begitu indah, memukau. Bahkan orang-orang asing pun sangat terpukau dengan keindahan Indonesia ini. Karena apa? Karena keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan itu kita bisa kemas dalam suatu ikatan persaudaraan yang bernama warga bangsa Indonesia yang bertoleransi dengan indah. Tolong jangan dicederai. Itu concern saya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.